Baik, cerita tentang Nabi Ibrahim, yaitu tentang keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan yang saleh. Di mana beliau mengatakan kepada Allah di ayat yang ke-100, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, berikan aku anak yang soleh. Nah, Allah mengabulkannya. Ya Allah mengabulkannya. Jadi di balik perjalanan yang begitu panjang, ujian yang begitu banyak yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim, satu hal Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kabar gembira. Ya, jadi ujian itu pasti datang. Tapi kita juga harus memahami bahwa pertolongan itu juga pasti datang. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada kita tidak ada penyelesaiannya. Tidak mungkin Allah memberikan kepada kita penyakit kalau tidak ada obatnya. Nah, inilah begitu banyak hikmah pembelajaran yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi cerita Nabi Ibrahim ini cerita yang penuh dengan ujian, tetapi di balik itu Allah memberikan kabar gembira yang nanti di kemudian ada ujian lagi daripada kabar gembira itu. Nah, jadi di balik kesenangan, kebahagiaan itu juga ada ujian. Ya, jadi tidak hanya di balik ujian itu juga pasti ada kesenangan juga, sama gitu kondisinya. Nah, jadi maka Allah SWT mengatakan dengan kalimat fabasyarnahu bighulamin halim. Ya, maka Allah memberikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim bakal mendapatkan anak bukan yang dia minta solihin tetapi halim. Ya, artinya apa? Selain dia soleh, dia pun lembut orangnya. Ya, lembut sekali gitu. Ya, untuk marah saja barangkali sulit dia. Karena tadi sifatnya halim. Jadi nama beliau dengan karakternya itu sama. Ya. Nah, tetapi di balik itu Allah di kemudian akan memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan datangnya Ismail. Satu hal yang paling besar dalam pembahasan surat ini, khususnya ayat 102 sampai 113 itu yang berhubungan dengan permasalahan iman adalah bahwa bagaimana seorang muslim mensikapi perintah Allah. Jadi bagaimana seorang muslim mensikapi perintah Allah. Jadi ayat ini ingin menggambarkan bagaimana seorang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah mensikapi tentang perintah yang Allah berikan kepadanya. Ya, bagaimana sikapnya gitu. Bagaimana sikap kita gitu. Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, beliau mengatakan bahwa adda maftaradallahu 'alaika takun a'badan nas. Ya, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Takun a'badan nas, maka kamu pasti akan menjadi manusia yang baik, yang ibadahnya baik, yang kedekatannya kepada Allah sangat baik. Ini satu. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan wajtanib maharimillah takun azhannas. Ya. Jauhilah apa yang Allah haramkan kepadamu, maka kamu akan menjadi manusia yang zuhud di dunia. Jadi segala yang diharamkan oleh Allah jauhi, jangan didekati. Kalau kita sudah jangankan masuk ya, mendekati saja itu tidak boleh. Ya. Sama seperti berbicara masalah zina. Ya, la taqrabuz zina, jangan dekati. Jangan pemahamannya kan yang dilarang mendekati. Masuk boleh gitu. Tidak ada pemahaman mukhalafahnya begitu. Jadi Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa apa yang Allah haramkan kepada kita maka jauhi. Ya. Maka kamu akan menjadi manusia yang tidak cinta dunia. Zuhud itu kan orang yang tidak suka dunia gitu. Walaupun dia hidup di dunia, tapi dunia itu bukan tujuan bagi dirinya. Nah, ini yang kedua kata Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, waradha bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ya.
hendaklah kamu menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Takun aghnan nas, kamu pasti akan menjadi orang kaya. Nah, di mana kayanya ini? Di mana kayanya? Bukan di harta, di jiwanya. Ya. Karena hakikat kekayaan itu bukan yang kita lihat, artinya yang kita pegang, tapi yang menjadi hakikat daripada kekayaan itu adalah jiwa kita. Ya, kita minta kepada Allah, lalu sampai detik ini belum Allah berikan. Nah, apakah dari apa yang kita minta itu sampai hari ini Allah belum berikan, lalu menjadikan kita kecewa? Tidak semangat lagi untuk beribadah kepada Allah? Ya. Semestinya kita harus bersyukur. Kenapa? Karena sampai detik ini kita masih hidup. Sampai detik ini kita masih bisa bersama keluarga. Sampai detik ini pun kita masih bisa mengaji di tempat manapun. Nah, apakah ini bukan kenikmatan dari Allah? Ya. Jadi jangan sampai yang kita minta kepada Allah belum Allah kabulkan, lalu kita kecewa gitu. Kita tidak mau menerima gitu ketetapan Allah. Kenapa? Karena Allah yang menentukan gitu, bukan kita yang menentukan gitu. Ya, bukan kita yang menentukan. Gitu. Kalau kita yang menentukan, berarti kita ini adalah Tuhan gitu. Ya, seperti Fir'aun. Ya, dia ingin melihat Tuhannya Musa. Ya, maka Haman diperintahkan untuk membuat apa? Gedung, yang gedung itu bisa mencapai Tuhannya Musa. Dia ngomong sama Tuhannya Musa. Ya nggak bakal bisa. Maka itulah dibikin apa? Sphinx itu. Ya, kenapa dia tinggi itu? Karena dia mau bicara sama Tuhannya Musa nanti. Coba. Nah, yang membuat siapa? Arsiteknya Haman. Ya, Haman. Nah, apakah ada manusia seperti itu hari ini? Ada. Ada. Tapi dia tidak sehebat Firaun. Tidak sehebat Firaun. Kenapa? Karena musuhnya Nabi. Nah, kalau ini musuhnya bukan Nabi. Bukan Nabi. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Ya, harus kita pahami. Jadi ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud kepada kita. Ada 3 tadi ya. 3. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita apa? Contoh dalam hidup ini. Jadi sebenarnya kita ini tidak kurang contoh dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian Nabi Ibrahim ini jauh lebih berat daripada ya, dan lebih banyak dibandingkan kita gitu. Jadi kita ini belum ada apa-apanya gitu. Kita belum sampai terusir kan? Nah, belum. Kalau sudah sampai terusir baru tuh. Ya, terusir dari satu tempat lalu pulang ke rumah orang tua gitu. Enggak ya. Dia terusir dan ayahnya tidak mengakui dia sebagai anaknya gitu. Tidak mengakui. Mengapa? Karena saking bencinya dia sebab dia menentang. Ya, hanya ibunya lah yang orang yang sangat dekat dengan dirinya. Nah, jadi dalam perjalanannya Nabi Ibrahim meminta generasi. Ya, meminta generasi gitu. Artinya meminta keturunan gitu. Tapi Allah bukan memberikan keturunan dari Sarah. Tapi malah Allah menjodohkan Ibrahim dengan Hajar. Ya, menjodohkan Ibrahim dengan Hajar. Jadi bukan mendapatkan anak dari Sarah, tetapi malah dijodohkan dengan Hajar. Nah, ini tidak perlu kita kupas. Ada ibu di belakang misalnya. Kan? Tapi kita paham nih, ada skenario Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita tebak. Nabi Ibrahim tidak pernah berpikir dia mau menikah lagi. Tapi karena ada tawaran dan karena ada sesuatu hal dan ini dibolehkan sama istrinya, maka dia menikahi. Dan kita harus paham bahwa Hajar bukan budak. Ya, dia orang mulia, wanita yang mulia. Ya, jangan sampai nanti kita salah dalam sejarah bahwa Nabi Ibrahim menikah dengan budak. Ya,
Tapi kalau budak-budak masih lah bisa. Ya, ya Mas, artinya umurnya masih 16, 18 tahun gitu. Ya kondisinya. Tapi kalau budak tidak gitu. Ya. Nah, jadi kalau budak nanti ceritanya berbeda, ada apa yang dimerdekakan kalau begitu. Kalau ini bukan, dia dalam keadaan merdeka dan kalau ada mulia di sini posisinya. Nah, Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim anak dari sisi yang lain, Hajar. Ya, dari sisi Hajar. Ya. Tetapi Hajar ini diletakkan bukan di posisi yang sama bersama Sarah. Dia tidak ada di Syam, tetapi dia ada di Bakkah, yang di kemudian hari namanya Makkah gitu. Ya. Nah, ini juga kita lihat di sini. Kok kenapa Nabi Ibrahim mengantarkan istrinya ke Bakkah dengan jarak 40 hari perjalanan dari Syam menuju Bakkah. Di Bakkah tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, dan tidak ada tanaman yang bisa dimakan. Tidak ada. Nabi Ibrahim hanya memberikan satu kantong ya, buat makanan bekal Hajar dan Ismail. Setelah itu ditinggalkan. Coba ini tidak tergambar. Ya, sebab kalau perempuan itu biasanya ya pikirnya ya perut. Ya Bu ya. Perut kan dipikirnya kan. Sudah gitu kalau dijanjikan harus real, ada di mata. Tidak boleh nanti-nanti gitu. Ada di mata gitu. Mana? Buktinya mana? Buktikan dulu gitu. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki ya kaget lah. Nah, akhirnya kagetnya tuh sampai setahun, 2 tahun gitu. Kalau perempuan tidak, dia harus ada di depan mata. Mana? Buktikan gitu. Buktikan gitu. Nah, itu bedanya dan kita tidak bisa memaksa. Itu karakter masalahnya. Ya. Makanya Hajar ketika dibawa ke Bakkah tidak pernah bertanya kepada Nabi Ibrahim suaminya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa suaminya ini jujur. Nah, ada tidak Ibrahim berikutnya gitu? Apakah kita termasuk Ibrahim berikutnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang istri tidak bertanya, pokoknya dia terus berjalan, tidak bertanya mau kemana dia gitu. Sampai ke tempat pun dia hanya bertanya, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan aku dan Ismail yang bayi ini di sini? Nabi Ibrahim hanya mengangguk. Kalau ibu sekarang kali ngomong ya, bicara, jangan diam aja. Angguk-angguk apa dia? Coba tatap muka aku kan gitu kan. Nabi Ibrahim tidak menatap muka Hajar. Malah dia berpaling muka. Nah, kalau kayak begitu, ibu seperti itu menghadapi suami, pasti apa? Lempar piring, lempar cangkir, lempar apa. Kenapa? Ditanya tidak? Bukan, tidak hanya tidak menjawab, tidak melihat. Akhirnya apa? Pasti dibalas juga dengan apa? Melengos. Kan begitu. Nah, perlu kita juga belajar nih para ibu dari Hajar gitu. Jadi jangan merasa nanti yang paling baik gitu kan. Begitu juga suami gitu. Karena Nabi Ibrahim tidak mampu melihat wajahnya Hajar. Kenapa? Karena ini perintah. Tadi mensikapi perintah Allah gitu. Bukan mudah ini. Ya, sama seperti yang kita rasakan di hari ini gitu. Sampai detik ini. Apa? Ya kita tidak bisa apa-apa gitu. Ya, apapun jawabannya, apapun beritanya, tetap kita harus menjalani kondisi ini. Ya, tentu dengan begitu banyak hikmah yang kita bisa dapatkan, gitu. Pelajaran yang bisa kita dapatkan kondisinya. Gitu. Ya, akhirnya karena si istri ini melihat suami yang soleh, dia tidak pernah berbohong kepada istrinya gitu. Bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika suaminya menganggukkan kepala, bahwa itu menandakan bahwa Allah yang memerintahkan dia untuk meninggalkan Ismail dan Hajar, ya istrinya di Bakkah, maka Hajar mengatakan di hadapan suaminya, kalau memang Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini, maka sudah pasti Allah akan mencukupi kebutuhan kami. Ya, Allah akan mencukupi kebutuhan kami. Nah, jadi kita perhatikan di sini, ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi seorang istri yang soleha, yang dibimbing oleh suami yang soleh. Yang dia cari bukan dunia, yang dia cari adalah keberkahan dari Allah. Ya, bahwa
istri tadi yang akan ditinggalkan, dia menjawab, kalau memang Allah yang memerintahkan engkau untuk menikahkan kami berdua di tempat ini, pasti Allah akan mencukupi semua kebutuhan kami. Nah, ini kita perlu belajar ini. Ya, tidak hanya suami, juga para istri perlu belajar dengan kondisi ini. Hajar tidak pakai S1, tidak pakai S2, tidak pakai S3, dan tidak pakai profesor dia. Tapi dia memakai keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada apa? Pelajaran tentang at-tarbiyatul imaniyah. Ya, pendidikan masalah keimanan gitu, jiwa gitu. Ya, sama seperti di masa Covid ini. Sudah tidak berlaku lagi yang namanya titel itu. Kenapa? Ketakutan yang ada. Ya, ketakutan yang ada gitu. Sebenarnya titel itu malah menjadikan dia apa? Bersemangat menghadapi ujian ini. Bersemangat apa? Untuk mati. Siap? Nah, kita akan mau bertemu dengan Allah. Itu tujuannya kan gitu. Kalau memang ini jalannya, kita siap. Ya, jangan berpikir nanti, wah siap mau ke Palestina. Nanti sampai sana stres. Ya, semangat dari sini gitu, mau perang gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sampai sana nggak siap. Kenapa? Mental. Orang sana mencari peluru, kita malah lari dari peluru. Orang sana kalau ada keluarganya yang meninggal, itu bagi-bagi apa? Ya, manisan dia. Ya, arti manisan itu makanan yang manis-manis, kue-kue manis. Dibagikan. Kenapa? Karena bahagia. Sebab salah satu dari keluarga mereka syahid. Nah, kalau kita bagaimana? Hah? Coba. Itu karakternya berbeda gitu. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah inilah kita ingin melihat dari sini bahwa hidup ini adalah pilihan. Ya. Dan pilihan ini berat atau ringan? Ya. Ya, karena pagi ini beliau ada di depan, bukan di belakang. Berat di belakang itu, maka dia mencari yang ringan di depan. Ya. Jadi al-khairatu sa'bah. Jadi pilihan yang sulit gitu. Ya. Mengapa? Pertama bahwa dari pilihan yang sulit itu berbicara tentang at-tadbiru ar-rabbani. At-tadbir, rekayasa, ar-rabbani, Tuhan, Allah. Jadi apapun yang kita pilih, ini bagian daripada rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau menempatkan istrinya di tempat atau di tanah yang gersang, tidak ada manusia, tidak ada makanan? Coba. Lalu ditinggalkan setelah itu. Apa pikiran kita? Nanti diperkosa. Ya, kalau kita kan baru pergi sebentar saja tuh pasangan kita udah tanya, dari mana? Dalam Monian. Cepat balik. Ya, gitu kan. Itu yang di luar sana, bukannya di dalam kan. Ya. Nah, ditanya tuh. Enggak, SMS nggak dijawab, WA nggak dijawab, udah mulai. Oh, udah mulai tidak sayang-sayang lagi ya. Ya, udah lupa ya. Padahal ya tidak mau tahu kan gitu. Ya, tidak mau tahu. Tapi tadi ini pilihan. Ya, kita milih gitu. Apa yang kita kerjakan sekarang semisalnya. Itu pilihan. Tapi ingat bahwa di balik pilihan itu ada apa? Ada apa itu? At-tadbir ar-rabbani, ada rekayasa Allah. Apakah nanti dari pilihan itu kita tidak mendapatkan benturan? Banyak. Banyak benturan. Apa saja usaha yang kita lakukan itu. Pasti banyak gitu. Ya, enggak mungkin gitu. Tapi ini ada sesuatu yang Allah ingin munculkan di sini ya, dan Ibu sekalian. Maka kenapa di minggu yang lalu saya katakan bahwa di balik Nabi Ibrahim itu meninggalkan Hajar dan Ismail di Baka, ya, ketika sampai ke Syam, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi di ayat ke-113 itu? Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Bahwa Hajar memberitakan kepada suaminya bahwa dia dalam keadaan hamil. Oh. Coba. Jadi kecemburuan mendatangkan keberkahan. Tapi tadi yang dicemburi sudah jauh.
Bisa berterima kasih dia? Ya, tidak bisa. Kenapa? Tidak ada alatnya. Handphone tidak ada, telepon tidak ada. Ya. Berbeda dengan Nabi Sulaiman, bisa dia pakai alat, banyak alatnya di situ. Iya. Nah, jadi ini yang harus kita perhatikan di sini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini ada rekayasa Allah. Nah, kita tidak tahu ada apa di balik ini semua, walaupun kita mereka-reka ya. Mereka-reka gitu. Ini apakah buatan manusia ataupun apa. Tapi kembali lagi bahwa ini Allah yang menjadikan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun gitu. Ya. Akan ada nanti kegembiraan yang Allah berikan kepada kita gitu. Ya, di balik perintah itu. Yang kedua, ya, pilihan yang sulit itu ya, kita jalani, kita lakukan karena dia bagian daripada al-mabadi'u al-imaniyah. Ya, al-mabadi, prinsip al-imaniyah, keimanan. Jadi pilihan yang kita pilih, yang dimana yang pertama ada rekayasa Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa di balik rekayasa tadi ada al-mabadi, ada prinsip keimanan. Apa artinya? Bakal diuji. Ya. Maka kita masih ingat surat kedua ayat 216. Tidak perlu dibuka barangkali. Kita ingat itu, 216, posisi kiri atas. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang yang pada dasarnya kamu tidak suka peperangan itu. Berperang kita berapa lama kemarin berperang? Sakit fisiknya? Sakit kepalanya? Atau sakit hatinya? Ya, coba kita koreksi nih. Bagaimana ibadahnya, turun? Stabil? Atau naik? Coba. Ini peperangan ini. Ya, peperangan. Kenapa? Karena kondisi tadi itu. Ya. Tapi apa kata Allah? Boleh jadi sesuatu yang kamu tidak sukai itu lebih baik bagimu. Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai itu tidak lebih baik bagimu. Allah lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi kita tidak tahu apa yang bakal terjadi nanti. Apakah Rasulullah pernah merasakan kondisi paceklik? Itu merasakan. Kalau di Mekah itu masa apa? Pemboikotan ekonomi selama 3 tahun. Ya, semua para sahabat itu makan daun-daunan. Termasuk daun apa? Pelepah kurma. Air itu menunggu di waktu embun di pagi hari. Kadang makan sampahnya orang Quraisy, termasuk kulit-kulit kambing, domba, dan itu dilakukan oleh Khadijah. Siapa Khadijah? Istri Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pernah memakan itu. Kenapa? Karena dia tergantung istrinya memasak. Apa yang dia masak dimakan. Ini masa sulit selama 3 tahun. Nah, kita belum 3 tahun ini. Ya kan? Baru mau masuk kan. Tapi kita masih bisa makan kan? Jadi gorengan di belakang masih ada masalahnya. Ya. Tapi kita lihat, jadi tidak hanya kita, termasuk Rasulullah. Kenapa? Al-mabadi, ini prinsip keimanan. Apa prinsip keimanan itu? Siap diuji. Ya, siap diuji gitu. Nah, apa ujian yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ujiannya adalah Nabi Ibrahim bermimpi yang dari mimpinya itu ada perintah Allah. Apa? Menyembelih leher anaknya. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan, nggak bisa gitu. Nah, ini mimpi ini, ya mimpi dan tidak sembarang mimpi. Ya, kenapa? Karena ini bagian daripada tadi pilihan yang sulit apa? Al-mabadi'u al-imaniyah. Ada prinsip keimanan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana mimpi tadi? Nah, yang ketiga. Pilihan yang sulit itu memunculkan tentang ma'rifatun
Ya, athrul khiyarah. Memahami kembali tentang pengaruh pilihan. Ya, mencoba untuk mengerti tentang pengaruh dari apa yang kita pilih. Ya. Di sini ada pengaruh yang sangat besar. Apa yang terjadi? Tidak mungkinlah jiwa kita bicara, berpikir, ini anak aku minta, dikasih, lalu setelah itu dibunuh. Ya. Bahasa di sini disembelih. Macam mana ini? Siap gak kita gitu, memberikannya kembali kepada yang punya? Wah, ini kan gak mudah. Karena kita merasa bahwa aku punya ya Allah, aku yang jadiin dia. Siapa? Nggak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, sebagaimana gambaran yang kita dapatkan di dalam surat ketiga ayat 36, ya, ayat 36, 35 sampai 37. Ya, wa qala ummatu minhum apa itu? Wa id qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya, yaitu ibunya Musa, ibunya apa itu, Maryam. Tapi tidak disebutkan nama ibunya, yang disebutkan ayahnya, Imran. Ya, kenapa? Karena nanti akan ada ibu yang sama seperti ibunya Maryam. Sama. Ya, tapi tidak akan ada yang sama seperti ayahnya Maryam, Imran. Apa? Lebih sabar. Jadi ada ibu yang tidak sabar berdamping dengan ayah yang sabar. Ada ibu yang sangat sabar berdampingan dengan ayah yang tidak sabar. Nah, Imran ini ayah yang sangat sabar. Nah, ibunya yang agak sedikit sensitif dia. Nah, kita bisa lihat ayat 35 sampai 37 itu. Tapi terutama ayat 37, emang siapa yang membesarkan anak kita? Seperti Allah menceritakan yang membesarkan Maryam. Membesarkan dia, menjadikan dia dewasa, menjadikan dia apa? Berilmu. Itu semuanya Allah, bukan kita gitu. Ini yang harus kita pahami gitu, bukan kita. Kita ini nggak ada apa-apanya. Jadi kalau Allah minta, siap dikembalikan. Jangan dulu ya Allah, masih bayi masalahnya. Ya. Siap tidak siap, harus siap gitu. Kenapa? Karena yang punya Allah. Mau bilang apa? Ini kalau kita bicara tentang masalah apa? Masalah anak. Ya, masalah anak. Sampai pun gurunya Allah datangkan siapa? Zakaria. Yang di kemudian Zakaria bakal punya anak. Kenapa? Karena dia mengasuh Maryam. Ya. Dia meminta kepada Allah ketika mengasuh Maryam, mudah-mudahan aku mendapatkan anak. Zakaria, Nabi Zakaria bakal punya anak setelah Maryam punya anak, Isa. Ya, tapi menunggu apa? Lumayan waktunya. Setahun setelah Isa lahir, barulah Yahya dilahirkan. Ya, nanti di dalam surat Al-Anbiya itu kan, surat ke-21 ayat 89 dan 90 itu. Atau surat Maryam dari mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ya, gambarannya gitu. Jadi di sini ada ma'rifatu atharul khiyarah. Jadi ada kita harus memahami tentang apa? Pengaruh daripada apa yang kita pilih. Pasti ada pengaruhnya. Ya. Tapi pengaruh tadi tidak menjadikan kita lupa kepada at-tadbir robani, ada rekayasa Allah di situ gitu. Ya. Nah, pengaruh ini memunculkan apa? Namanya ta'thir quwwatul imaniyah. Satu. Jadi ketika kita membahas surat As-Saffat ini ayat ke-102, itu muncul satu apa? Satu pembahasan tentang ta'thir quwwatul imaniyah. Pengaruh kekuatan iman di dalam jiwa Nabi Ibrahim. Jadi ada ta'thir quwwatul imaniyah, pengaruh kekuatan keimanan. Nah, apa pengaruh kekuatan keimanan yang utama yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim adalah tidak menawar-nawar perintah Allah.
nggak nawar dia. Kayak dulu, ya Allah ini masih ada kerjaan, sholat kan masih bisa manjang. Nanti dulu ya Allah zakatnya, ini masih banyak hutang ya Allah. Ya Allah. Jadi kalau sudah Allah perintahkan, segera lakukan. Kenapa? Nanti ada sesuatu yang Allah ingin berikan kepada kita. Gitu. Ya, contoh nih, karena hari-hari ini saya mendapatkan problem selalu orang datang tentang masalah duit. Tentang masalah duit. Dan ini juga pelajaran buat kami. Gitu. Jadi Allah bilang begini di dalam surat At-Tahrim, At-Tolak, ayat yang ke-7. Ya, surat Tolak ayat yang ke-7, surat ke-65. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ada 65 ayat yang ke-7. Sudah dicoret ini kan Pak Edi ya. Ya, bagi mereka yang punya kelebihan harta, hendaklah dia ya. Ya. Sudah dapat ya. Jadi bagi mereka yang punya kelebihan, hendaklah memberikan nafkah. Wajib hukumnya. Bagi mereka yang aku sempitkan, tetap mereka berinfak sebagaimana aku sudah memberikan rezeki kepadamu. Jadi kita perlu ingat, Allah yang melapangkan dan Allah yang menyempitkan rezeki manusia. Tapi Allah mengingatkan, aku sudah memberikan rezeki kepadamu walaupun sedikit, tetap berinfak. Jangan jadi alasan gitu. Ya, jangan jadi alasan kalau kita punya harta atau punya sesuatu yang sedikit lalu kita tidak mau melakukan infak atau sedekah. Tetap lakukan itu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Karena Allah tidak pernah memberikan sedikit pun beban kepada setiap jiwa manusia. Tidak pernah gitu. Artinya apa? Masalah itu tidak mungkin lebih daripada kapasitas ya, kemampuannya. Tidak mungkin. Nah, apa yang Allah inginkan di balik ini? Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemudahan dari kesulitan yang dirasakan. Itu saja. Ya, jadi ingin memberikan kemudahan demi kemudahan. Sebab kita ini kan lemah. Ya kan? Kita lemah nih. Tadi dari luar kuat. Masuk ke dalam ngantuk. Ntar lagi tidur. Ya, melek lagi kalau sudah dapat cabai. Nggak aneh gitu. Dalam semua pengajian sama. Kadang-kadang mata melotot tapi nggak paham dia. Ya kan, serius banget. Tapi nggak ngerti apa yang dibahas, nggak ngerti. Gitu. Nggak apa-apa lah. Yang penting duduk di majelis ilmu. Berkah insya Allah. Ya kan gitu. Kalau kita lihat di dalam surat keempat ayat ke-28. Ya, surat An-Nisa ayat yang ke-28. Yuridullahu yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Jadi Allah itu ingin meringankan beban kita. Masa enggak mau diringankan bebannya? Kalau nanti dihilangkan, nanti manusia ini lupa. Itu. Manusia lupa kalau dihilangkan. Tapi Allah ringankan. Kenapa? Karena Allah sangat tahu sebab aku menciptakan kalian dalam keadaan lemah. Ya enggak? Lemah kan? Ya tadi mau ngaji semangat. Kemana semangat? Pas masuk, untungnya kita punya apa? Punya video. Tapi jangan berharap video dulu. Ya. Makanya tadi Allah tidak menghilangkan semua gitu. Kenapa? Sebagian. Sebab nanti tidak ada usaha lagi buat kita gitu. Malah aku-aku. Ya kan? Kita aku-aku. Coba kita contoh ambil lagi. Surat 39 ayat 49. Bagian kiri. Ini bicara masalah pilihan masalahnya. Supaya jangan kecewa gitu dengan pilihannya. Ya, bagian sebelah kiri. 39. Ada? Nah, bisa kita lihat di situ. Apa
Apabila manusia itu mendapati apa musibah, masalah, dia datang kepada Allah. Sambil menangis nggak? Nangis. Kan kita pernah merasakan itu atau masih merasakan itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah Allah berikan apa? Jawaban dari apa permasalahannya. Apa yang dikatakan oleh manusia? Apa yang dilakukan oleh manusia itu di situ ayatnya? Oh, ini karena ilmuku, karena aku pintar, karena aku soleh. Aduh, kok aku lagi. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya gitu. Nggak ada. Jadi jangan sombong gitu. Jangan merasa aku gitu. Kenapa? Tadi Allah gerakkan semuanya gitu. Allah yang menggerakkan gitu. Maka tadi ketika kita tahu bahwasanya ini ada rekayasa Allah, ini ada skenario Allah, ini ada ketetapan Allah, maka kita harus menyiapkan jiwa kita dalam apa? Menghadapi tantangan itu. Apa artinya? Kita harus punya iman, yakin kita percaya kepada Allah. Pasti ada sesuatu yang Allah akan berikan kepada kita. Maka pengaruhnya bagaimana ke dalam diri kita? Dan Ibu sekalian. Bagaimana pengaruhnya? Maka tadi kembali kita di poin pertama tentang ta'sir quwwatul imaniyah di ayat 102 itu bagaimana pengaruh keimanan di dalam ya diri kita gitu. Ya. Pengaruhnya adalah tadi Nabi Ibrahim mengatakan pertama bahwa dia tidak menawar perintah Allah, nggak ditawar. Jadi jangan suka nawar-nawar Allah ya. Nggak usah. Jadi kalau memang ini tidak perlu ditawar, jangan ditawar. Lakukan gitu. Ya, jangan minta diringankan masalahnya, tapi minta dikuatkan. Dikuatkan. Kalau diringankan nanti imannya jadi turun. Minta dikuatkan gitu. Dalam menghadapi itu. Kenapa? Karena pasti di balik itu ada ampunan, ada rahmat, ada keberkahan, ada apa? Kebersamaan dan yang lainnya gitu. Kita dapatkan gitu. Ya. Maka bagaimana kita melihat Rasulullah SAW? Apakah beliau minta ringan? Tidak. Minta dikuatkan, diistiqomahkan. Ya, sampai bertemu apa? Ajalnya gitu. Oh, ini. Subhanallah. Ya. Mengapa demikian? Di dalam surat ke-21 ayat yang ke-35. Surah Al-Anbiya ayat 35. Ya. Sebelah kiri bawah ada walikulli ummatin ajal. Ya, benar ayatnya. Fa idza jaa ajaluhum walikulli ummatin ajal. Bahwa setiap manusia itu akan mati. Ya. Tapi apa yang terjadi di situ? Apa kata Allah di situ? Nah, jadi Allah akan menguji manusia itu pertama dengan keburukan dan juga yang kedua dengan kebaikan sebagai cobaan. Jadi tidak mungkin kita lepas daripada ini. Tidak mungkin. Usaha apapun kita. Hah? Coba. Ya, kalau mati sudah lain ujiannya. Maka kesuksesan itu ada di 3 tempat. Al-haya di dunia, al-maut di mana? Di kubur, dan yang ketiga al-mab'uts, ketika dibangkitkan. Jangan sampai kita ketika dibangkitkan tidak sukses. Tidak apa-apa kita tidak sukses di dunia. Tidak apa-apa. Tapi bagaimana kita sukses di kubur dan kita sukses di akhirat. Tidak apa-apa kita nggak punya harta ya nggak apa-apa di dunia. Gitu. Tapi nanti di akhirat, masya Allah, ya, bukan main. Gitu. Ya, kalaupun ketiga-tiganya dapat, alhamdulillah gunakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kita gunain gitu. Ya kenapa? Karena dunia juga bagian daripada kehidupan kita manusia. Allah kasih kepada kita gitu. Walatan sanasi baka minat dunia kata Allah di dalam surah Al-Qasas itu kan surat ke-28 ayat ke-77. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia, ambil bagiannya. Gitu. Ya, ambil bagiannya. Jangan biarkan sendiri. Ya kan? Ya, nikmati apa yang ada, tetapi jangan lupa kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita
Kita masih ingat cerita tentang Nabi Sulaiman ketika singgasana Ratu Balkis itu dipindahkan oleh siapa? Ahli kitab, siapa namanya? Masih ingat? Afif bin Bukhayya. Ya, Afif bin Bukhayya. Bukan oleh jin. Jin kalah dengan manusia yang mempercayakan kitab Taurat dan Zabur. Ya, tapi setelah itu cerita dia hilang. Sama seperti Khidir. Ceritanya hilang gitu. Jadi setiap nabi itu ada orang-orang yang menakjubkan, orang-orang aneh nanti dalam perjalanannya. Yang setelah itu tidak disebut-sebut. Ya, tidak disebut-sebut kondisinya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama adalah tidak menawar perintah Allah. Yang kedua, ya, dari taksir kuwatul imaniyah tadi, cerita yang ada di dalam surat ini. Kalau tadi kan pilihan yang sulit itu ada 3 poin. Ya, 3 poin. Nah, kita mengambil di poin ketiga tadi cerita di ayat 102 di dalam surat As-Saffat. Tentang apa? Pengaruh kekuatan keimanan. Nah, itu poin pertama tadi, tidak menawar perintah Allah. Yang kedua adalah memandang mimpi, ya, memandang mimpi bahwa merupakan syarat dari perintah Allah. Jadi mimpi itu bisa menjadi syarat bahwa itu merupakan perintah Allah. Dari mana kita tahu? Lah ini ceritanya Nabi Ibrahim bersama Ismail. Ya. Mengapa demikian? Karena ketika Nabi Ibrahim bermimpi, dia bilang kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, tadi malam aku bermimpi, dan bermimpinya tidak hanya sekali. 3 malam berturut-turut. Dan ini ada hubungannya dengan apa? Di awal-awal Zulhijjah. Ya, awal-awal Zulhijjah. Maka puasa Zulhijjah itu kan tidak hanya di tanggal 9. Di tanggal naik lagi ke 8. Ya, malah kita dianjurkan dari mulai tanggal 1 Zulhijjah gitu. Kalau kita mampu gitu. Kalau tidak mampu ya sudah di tanggal 9. Tidak mampu di tanggal 10 sebelum sholat. Tidak mampu lagi, kasih makan orang berbuka lah. Tidak mampu lagi, doain aja. Iya. Ya, kenapa? Karena pahalanya bukan main besar. Diampuni dosanya setahun yang lalu, setahun yang mendatang, 2 tahun. Ini kan penutup rangkaian akhir tahun Hijriah. Ini tahun Hijriah gitu, mau ditutup. Sebelumnya Ramadan 1 bulan. Nah, ini hanya 10 hari. Nanti diawali awal tahun Hijriah dengan apa? Muharram. Ya, puasa 9-10. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim merasakan bahwa ini isyarat dari Allah gitu. Ini syarat perintah yang tidak bisa tadi ya digantikan, tidak bisa gitu. Hanya Nabi Ibrahim bijaksana, dia tidak melakukan apa yang dia mimpikan tadi kepada anaknya Ismail sebelum dia bertanya, "Madza tara?" Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Nah, jadi kalau kita orang tua ini harus bijak juga sama anak gitu. Jangan asal main perintah. Duduk dulu, ajak dia bicara. Ya, kalau memang anak ini bisa diajak untuk berdiskusi. Jadi tidak bisa langsung gitu. Walaupun dia kecil, tapi kalau bisa diajak berbicara, kita bicarakan. Kenapa? Karena Ismail ini disebutkan dalam sejarah ketika diperintahkan Ibrahim untuk menyembelih leher anaknya, itu antara 9 dan 13. Jadi antara umur 9 sampai ke 13 gitu. Bisa di umur 9, bisa jadi di umur 10, bisa jadi di umur 11. Kenapa? Tidak ada yang bisa menentukan bahwa ini di umur keberapa beliau akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Ya. Tapi tadi, ini isyarat gitu. Nah, yang ketiga, muncul antara ayah dan anak. Kita lihat.
Ketika seorang ayah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya. Ini panggilan kasih sayang. Jadi tidak memanggil nama. Dia tidak memanggil apa? Ya Ismail. Tidak. Jadi kita pun juga sama mendapatkan pelajaran di sini. Kalau memanggil anak kita, maka panggillah dengan gelarnya. Ya apa? Abang, adik misalnya, mbak, ataupun kakak, ataupun uni, ataupun apa. Kita panggil. Tapi kalau sudah dipanggil namanya, misalnya nih, Jaka bin siapa misalnya. Oh berarti udah marah itu. Udah marah itu. Misalnya Fuad bin siapa? Bin Muhammad misalnya. Ah sudah marah itu orang tua. Kenapa? Karena namanya langsung dengan apa? Dengan nama orang tuanya. Berarti udah sabar itu. Kalau manggil abang, abang, ade, ade, ah masih itu. Tapi kalau sudah nama disebut, itulah untuk membedakan tadi. Jadi jangan biasakan kita memanggil nama, tapi panggil gelarnya. Supaya ada membedakan. Oh dia panggil nama berarti dia nggak suka misalnya. Arif misalnya. Oh dipanggil nama. Kenapa? Tidak boleh main pena kalau begitu. Nah, misalnya. Misalnya. Itu kondisinya. Nah, jadi ini subhanallah gitu. Begitu pula si anak. Dia bilang kepada ayahnya. Apa kata anaknya? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Ada apa di balik ini Bapak dan Ibu sekalian? Antara si ayah tadi memanggil anaknya, lalu mengajak berbicara anaknya, lalu anaknya menjawab dengan jawaban yang ya abatif al. Marah dia? Dia memanggil ayah, bukan Ibrahim. Kenapa? Kebiasaan orang Arab itu kalau orang tua memanggil anak dengan nama, anak memanggil ayah dengan nama. Begitu pula istri memanggil suaminya nama. Nah, suami juga memanggil nama. Jangan ikut-ikutan. Ya, jadi panggillah dia dengan gelarnya. Wahai sayangku. Nah, tapi kalau sudah tidak enak, mulai panggil nama istri aslinya kan. Wah, namanya siapa gitu. Mawar, kemari. Wah, misalnya. Kejam amat ya. Kejam sekali kan gitu kondisinya. Misalnya gitu kondisinya. Jadi ini anaknya pun juga sama. Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Subhanallah. Ada apa di balik ini? Poin ketiga adalah ketenangan. Ya, tadi ada tidak menawar-nawar. Yang kedua, memandang mimpi adalah isyarat dari perintah Allah. Dan yang ketiga, ketenangan di dalam menjalankan perintah Allah. Jadi kita harus tenang. Sholat. Jangan diuber-uber, karena apa? Karena ada pekerjaan gitu. Kita tenang aja sholat. Ya, kita tenang. Kenapa? Karena nanti Allah akan berikan rezeki. Jangan takut berderingnya HP itu ngengkong. Ini kayaknya ini mau mesen nih. Mau mesen apa nih kayaknya kan gitu kan. Padahal nanya dia, ya di mana kau? Gitu. Tapi ini, masya Allah. Maka kalau bicara sholat itu kan di dalam surat ke-20 ayat ke-132 apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Ya, surat apa? Surat Thaha. Surat ke-20 ayat ke-132. Perintahkan kepada keluargamu untuk sholat dan sabar setelah sholat. Sabar setelah sholat. Jadi jangan apa rasa kerusuk, susah. Sabar setelah sholat. Itu perintah Allah. Allah yang perintahkan itu. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk, tetapi kamilah yang akan memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa. Al aqibah. Jadi sebabnya kita masuk surga itu karena ketakwaan. Sebabnya Allah memudahkan urusan kita karena ketakwaan. Jadi sabar setelah sholat, sabar gitu. Gimana sih wajah kita setelah sholat? Cemberut atau handsome gitu? Hah? Senyum, kenapa? Ini tadi, sebab kita sudah ngadu sama Allah. Nanti urusan Allah, urusan yang lain. Ya kan? Ya ada 3 hal yang pernah kita bahas dulu bahwa Rasulullah itu mencintai tentang 3 hal gitu.
Ya, beliau mencintai istrinya, beliau mencintai minyak wangi. Kalau para sahabat itu pergi ke Yaman, beliau titip minyak wangi. Yang ketiga, kalau datang waktu sholat, berbahagia hatinya. Kenapa? Karena disitulah tempat dia mengadu kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika masuk sholat, aduh sholat lagi, capek, cepet-cepet nian kayaknya sholat ini. Coba gitu. Sebenarnya dia berbahagia, kenapa? Karena disitulah dia akan mengadu. Dia dengan menangis, dengan apa, pokoknya dia ingin mengadukan semuanya di 5 waktu itu. Malah ditambah lagi dengan tahajud, dengan duha, dengan sholat sunnah yang lainnya. Dia ngadu gitu. Semestinya berbahagia gitu. Maka wajah kita sebenarnya wajah sholat. Kenapa? Wajah yang penuh harapan kepada Allah. Wajah yang penuh dengan senyuman. Dan wajah yang apa? Selalu optimis. Wajah yang optimis gitu. Kenapa? Sholat. Sholat. Jangan hari ini nggak laku. Nggak ada yang datang. Ya, nggak ada lagi yang mesan. Sekali pesan dibohongin. Ya Allah. Berapa? Besok dibohongin lagi. Ya kali itu penuntas dosa yang lalu barangkali. Ya sudah. Dipesan di masjid, orang nggak ada di masjid. Ya, sudahlah. Pesanan dibagi-bagikan. Semua yang dibagikan, alhamdulillah hari ini kami dapat rezeki gitu. Dapat juga rezekinya dia. Doanya kan, doa orang yang ikhlas mah mendoakannya. Kenapa? Karena dia kepengen itu, dia nggak dapat. Ya, dapat yang gratis. Kenapa? Orang pesan tidak, bukan nggak diambil, dibohongin. Nah, itulah kerja online kan. Makanya kenapa online ini sesuatu yang masih syubhat pada dasarnya. Jualan online ini syubhat. Karena suka dibohongin. Beli barang, wah tuh datang apa? Sepatu bagus nih. Harga di mana? Di toko itu, di mall itu bukan main. Pas datang murah dia, tapi dilihat apa? Kecil sepatunya. Tidak sesuai dengan kaki. Pernah lihat kayak gitu? Nggak sesuai dengan kaki gitu. Ya, ekspektasinya nggak sesuai, udah agak lebih modern lagi bahasanya kan gitu. Iya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan gitu kondisinya. Sekali pakai jebol, nah coba itu hal yang subhat gitu. Walaupun murah, makanya banyak toko yang tutup, banyak tempat jualan yang tutup. Subhanallah. Gitu. Tapi kita harus optimis bahwa masih ada jalan, gitu. Masih ada jalan dari Allah buat kita. Ya, maka tadi sholat itu harus menjadikan kita optimis gitu. Dan jangan patah semangat ya. Ya, jangan. Nah, ini gambaran yang Allah ingin berikan kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Allah ingin berikan kepada kita agar kita tetap tenang dalam menghadapi tadi aturan Allah, perintah Allah itu. Ya. Dan yang keempat, bahwa pengaruh kekuatan keimanan yang dimunculkan di ayat ke-102 ini adalah dia meminta kepada Allah, insya Allah, kan itu. Ada kalimat insya Allah. Apabila Allah menghendaki, maka engkau wahai ayahku akan dijadikan sebagai hamba yang bersabar. Katakan insya Allah. Jangan lupa gitu. Karena bisa jadi ini tidak terlaksana, dan betul kata insya Allah itu tidak dijadikan oleh Allah. Ya, tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena nanti kita akan lihat di ayat ke-107, wa fadainahu bidzibhin hawi. Nah, coba. Kalau Nabi Ibrahim tahu, ecak-ecak bae ini kayaknya. Tapi dia proses tadi. Ya kan? Di mana Ismail ini diprosesnya sudah ada di atas hijr Ismail. Itulah hijr yang sering kita lewati kalau tawaf dan umroh itu ataupun haji itu. Ya kan, lingkaran setengah itu. Kan di situ tempatnya. Ya, sudah diletakkan, pisau sudah begitu tajamnya diasah, tapi pisau ini tidak bisa menyembelih. Seakan-akan tumpul pisau ini. Kenapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi si pisau ini ketika dilempar ke sebuah batu, batu itu terbelah. Ya, batu itu terbelah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan di surat ke-6 ayat yang ke-79,
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan semua diriku kepadamu ya Allah. Kenapa? Rupanya pisau ini memang engkau tidak tajamkan untuk anakku, tetapi engkau tajamkan untuk si batu. Terbelah. Ya kan? Kan barangkali kita pernah merasakan itu juga gitu. Kok ini enggak kena? Enggak apa-apa. Jangan lupa kembali ke Allah lagi. Ya Allah. Jangan, oh kayaknya aku nih kuat nih kayaknya. Dicubuh, belah dia. Berdarah. Ya sama seperti tadi Nabi Sulaiman kan, ketika dipindahkan oleh orang alim, ya apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Nah, semestinya kayak begitu. Mengapa? Liyabluwani asykuru am akfur. Ini ujian dari Allah buatku. Apakah aku tetap bersyukur atau aku mengingkari? Jadi kita bersyukur aja. Ya, alhamdulillah. Dan ibu sekalian, sampai hari ini kita masih hidup dengan wajah kita yang masih sama. Berubah wajahnya. Alhamdulillah. Ya kan? Ya, nikmatin apa yang ada gitu. Sama, saya juga sama, kita juga sama barangkali dalam menghadapi masa-masa yang kayak seperti ini. Kan ibu sekalian. Tapi tadi, ya badan tetap gemuk ya Pak Edi. Ya Pak Iwan tetap segitulah badannya. Nggak berubah. Memang itu bawaan. Nah, iya, kalau gemuk dikit orang aneh jadian. Oh ini siapa katanya? Gitu. Ya kan? Jadi ini gambaran yang Allah ingin berikan kepada kita dan ibu sekalian. Lalu bagian yang kedua, ini bagian yang kedua dari perjalanan surah As-Saffat. Ya, bagian yang kedua dalam surah As-Saffat ini ada berbicara tentang mauqif al-hikmah min mawaqifi ala amrillah. Bagaimana kita mensikapi dengan sikap yang bijaksana. Ya, bagaimana kita mensikapi dengan sikap yang bijaksana atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap yang kita dapati di sini Bapak dan Ibu sekalian? Tadi sudah diawali di poin pertama tentang pengaruh kekuatan keimanan. Yang pertama bahwa yang harus disikapi itu dalam menghadapi perintah Allah, dalam menghadapi aturan ataupun kebijakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana menghidupkan syura. Artinya bagaimana kita menghidupkan budaya bermusyawarah. Ya, bermusyawarah. Selain meminta kepada Allah, ya tidak mungkin Nabi Ibrahim tidak meminta kepada Allah, tetapi juga dia bermusyawarah juga kepada siapa? Kepada anak dan istrinya. Bermusyawarah. Tetapi yang tidak suka siapa? Jin tidak suka. Diganggu sama dia. Ya, ketika Nabi Ibrahim membawa Ismail, datang si jin ini kepada istrinya, Hajar. Mau kemana itu dia? Dalam bentuk manusia. Saya nggak tahu. Itu dia mau dibunuh. Kamu jangan biarkan dia kayak begitu. Kejar, tangkap dia. Kamu sudah membesarkan dia. Ya, sudah capek kamu membesarkannya. Dia kan tidak pernah jarang di sini gitu. Iya, istilah kata itu tanggung jawabnya kurang. Wah, kamu kejar. Adalah saya yakin suami saya itu orang soleh. Nah, tuh. Coba. Nah, ini perlu kita koreksi gitu loh. Kita secara pribadi, saya dan kita semua harus koreksi diri gitu. Kita harus koreksi. Bisa percaya dia bahwa tidak mungkin anaknya itu bakal dibunuh. Padahal memang mau disembelih. Ya mau disembelih. Kalaupun dia disembelih, pasti ini akan ada sesuatu sebagaimana yang dirasakan oleh Hajar dari mulai dia ditinggalkan. Ada keanehan-keanehan gitu. Yang dia dapati dalam keadaan nyaman hatinya. Kenapa? Karena dia yakin kepada Allah. Nah, ini menanamkan tadi. Apakah mereka kaya waktu itu? Enggak ada. Enggak ada gitu. Kenapa? Karena yakin tadi. Maka siapapun yang datang ke Mekah, maka dia dijamin. Siapapun yang datang ke Mekah, apapun yang datang ke Mekah, maka dia akan terhalang. Termasuk wabah pada dasarnya. Ya kan di dua tempat ini, Madinah dan
Makkah. Ya, kita dapat penjelasan yang begitu banyak gitu, termasuk dari Rasulullah, bahwa tidak akan mungkin wabah itu masuk ke dalam kota Makkah dan juga ke Madinah. Karena ini tempat yang sangat steril pada dasarnya. Nah, wabahnya bukan wabah itu pada dasarnya, wabah manusianya ini barangkali kondisinya. Tapi tadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus dimusyawarahkan. Jadi menghidupkan budaya syuro, musyawarah. Nah, begitu pula kalau kita melakukan sesuatu, apakah dalam organisasi ataupun apa, jangan diputuskan sendiri gitu. Dan jangan baperan dan jangan emosi ketika usulannya tidak diterima ataupun tidak ditanggapi. Nah, jadi jangan sampai nanti tidak mau ikut lagi gitu misalnya. Kenapa? Pendapat aku tidak pernah diterima sama dia. Nah, ya, padahal sebenarnya sudah masuk ke wilayah itu. Hanya barangkali perasaan, maka jangan terlalu perasaan. Ya, dan Ibu sekalian. Nah, yang kedua apa? Semangat berbagi pahala. Nah, saya tidak berbicara tentang permasalahan kurbannya, tapi saya berbicara tentang tauhid di sini. Nanti kalau bicara kurban kita khusus sendiri. Kenapa? Bagaimana Nabi Ibrahim menyiapkan alat untuk apa? Menyembelih Ismail. Bagaimana caranya dia menyiapkannya? Betul-betul matang dipersiapkan. Bagaimana Ismail mau disembelih? Nah, itu juga ada aturannya. Dan bagaimana ketika Ismail mau disembelih juga ada ceritanya dari surat ini gitu. Ya. Nah, jadi yang kedua, semangat berbagi pahala. Jadi Nabi Ibrahim tidak mau hanya dia saja yang dapat. Tapi dia kepingin istri dan anaknya pun juga mendapatkan pahala. Ya Allah. Jadi jangan diraup sendiri. Ya, jadi kalau kita punya sesuatu, jangan hanya dinimpa kita sendiri. Bagaimana orang lain juga bisa menikmatinya. Apakah ilmu, sampai juga barangkali apakah makanan ataupun apa. Subhanallah. Ya. Ini yang kedua. Jadi semangat berbagi pahala. Yang ketiga, melatih diri dalam mensikapi masalah. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensikapi masalah, dan begitu pula Ismail dilatih untuk mensikapi masalah. Padahal masih kecil ini. Ya, tadi umur antara 9-13 tahun gitu. Coba. Tapi dia mampu mengatakan kepada ayahnya, "Ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Coba. Nah, kita butuh pendidikan yang seperti ini gitu. Nah, kita butuh pendidikan seperti ini gitu. Dari mulai level bawah gitu. Nah, sedangkan sampai hari ini barangkali kita belum sepenuhnya dapat pendidikan ini gitu. Ya. Nah, jadi ini yang ketiga, sekalian. Jadi Allah ingin melatih kita gitu dengan masalah. Jadi kalau Allah memberikan ujian kepada kita, itu bagian daripada pelatihan. Ya, bagian daripada pelatihan. Berarti kita juga diminta oleh Allah SWT untuk meningkatkan kualitas diri kita dengan apa? Ilmu. Dan Ibu sekalian. Dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Jadi jangan kurang ilmu. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita dengan ujian ini, dengan musibah ini, berarti Allah meminta kepada kita untuk selalu menuntut ilmu gitu. Ilmu, di antara ilmunya adalah ilmu jiwa dalam menghadapi masalah itu, supaya kita tidak stres. Jadi ada orang yang dia meninggal dunia dampak. Kenapa? Di antaranya karena apa? Karena jiwa tadi yang tidak menerima. Walaupun kita tahu bahwa ajal itu pasti datang. Tapi ada sebab. Sebabnya karena dia tidak menerima kenyataannya. Ya. Maka kalau kita bayangkan, barangkali kita ada di tempat itu bersama Nabi Ibrahim, bersama Ismail, bagaimana Hajar, kira-kira wajahnya wajah cemberut atau wajah dia bahagia? Seandainya kalau kita ada di tempat itu waktu itu. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Sebab Ismail mengatakan kepada ayahnya, lakukan ayah. Kan nggak mungkin gitu. Kalau orang yang mengatakan lakukan ayah, biasanya kan apa? Udah, kalau mau, lari dia. Oh, ayah baik disembelih.
Aku nak hidup nih, masih panjang umur aku. Ayah kan lebih tua, ya udahlah, ayo baik. Nah, gitu. Aku lebih muda gitu. Nah, kita lihat di sini, rupanya di dalam surat keempat ayat 9. Nih, kalau kita bicara anak, ya sama-sama kita belajar. Posisi sebelah kiri, ayat 9. Ada? Hendaklah kamu merasa takut terhadap generasi yang ada di belakangmu, yang dalam keadaan lemah dan tidak sejahtera. Apa lemah? Apa yang dikatakan lemah di situ? Tidak punya Allah di hatinya. Sejahtera? Tidak punya ilmu. Ya, tidak punya ilmu. Tidak ada punya kreativitas. Ya. Tapi tadi pembelajaran di ujungnya apa? Apa di ayat di kalimat berikutnya? Ya. Kita diminta untuk tidak hanya bertakwa, tapi bicara yang benar, yang jujur. Karena kejujuran Nabi Ibrahim, maka anaknya pun juga ikut jujur. Termasuk istrinya juga sama kondisinya. Nah, ini salah satu pembelajaran itu yang kita dapatkan. Jadi melatih apa? Kejujuran terutama kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sudah usaha kita nih. Dapat banyak nih masukan. Kira-kira masih kurang nggak? Ini kan pengusaha semua di sini. Ya kan? Pengusaha semua. Ada yang bukan pengusaha? Sudah cukup? Nah, belum. Nggak cukup-cukup, kenapa? Karena tidak disyukuri. Ya. Kita tidak syukuri, maka tidak pernah cukup. Ya. Surat 4 ayat 147. Ya, bagian sebelah kanan bawah. Apa kata Allah di situ? Bahwa Allah menunda untuk menyiksa, mengazab. Kenapa? Karena mereka ini bersyukur dan beriman kepada Allah. Ditunda, ditahan sama Allah, nggak jadi diazab. Bisa jadi kita ini bakal diazab sama Allah satu negara, tapi karena masih banyak yang bersyukur, masih banyak yang beriman, ditahan sama Allah. Bisa jadi kan? Ya, kenapa? Kemaksiatannya juga besar gitu. Tapi masih banyak orang yang masih sholat, yang bermaksiat sholat juga dia. Takut juga dia kan, mau mati kan? Datang dia ke rumah Allah minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah kan gitu. Sama gitu. Maka ditahan sama Allah. Itu kan ayatnya. Allah tahan gitu. Kenapa? Karena masih banyak orang yang bersyukur dan orang yang sholat. Begitu pula barangkali dalam rumah tangga sama. Bisa jadi ini masih rajin sholat dia walaupun maksiat jalan gitu. Ditahan sama Allah. Ya, kenapa? Karena bersyukur dan sholatnya tadi itu. Jadi bukan karena kita kuat ya. Bukan karena kita pintar, bukan. Saya dan kita semua bukan. Tapi karena apa? Karena masih bersyukur kita tadi. Dan kita masih sholat tadi itu gitu. Ya Allah. Gitu. Nah, jadi ini yang ingin dimunculkan bagian daripada pelatihan itu. Gitu. Allah melatih gitu. Melatih kita. Gitu. Baik. Tapi jangan juga kita bilang nih panasnya kayak panas di api neraka. Emang pernah ke neraka? Enggak pernah. Enggak pernah ada lah kita. Ya. Nah, yang keempat, mengevaluasi sejauh mana. Ya, mengevaluasi sejauh mana akan keberhasilan dari usaha-usaha yang dilakukan. Ini perlu dievaluasi. Kalau Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mendidik istri dan anaknya, dan bagaimana Hajar yang dititipkan ya oleh suaminya anak,
dan bagaimana anak yang dia ya diminta oleh ayahnya untuk menjadi anak yang soleh. Jadi ini mengevaluasi di situ. Dan terus sekali ada evaluasi. Mengapa begini? Kita lihat di ayat 103 misalnya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail berserah diri. Ya, berserah diri kepada Allah ketika Nabi Ismail dibaringkan dibaringkan dia. Ya, mau diapakan? Mau disembelih. Nanti ada ceritanya di sini nih sendiri. Ya, lalu di ayat ke-104 wa nadainahu ayya Ibrahim. Tapi ditahan sama Allah. Jangan. Ini kira-kira yang ngomong siapa nih? Kalau Allah yang ngomong habis lah udah. Jibril. Iya kan? Kelebihan itu hanya pada Rasulullah SAW saja gitu. Dan Nabi Adam. Ya, Nabi Isa kita tidak tahu gitu posisinya. Ya, tapi kan dilupakan oleh Allah. Rasulullah SAW itu. Ya, tapi kita lihat di sini. Jadi Allah memerintahkan kepada Jibril untuk mengatakan kepada Adam, "Wa nadainahu ayya Ibrahim." Tunggu. Tunggu dulu. Ini sudah kusuk begini kan udah enggak tajam kusuk. Makanya kalau nyembelih jangan pakai pisau yang tumpul, kosok. Dipastikan dulu gitu. Iya, kalau bisa ayam itu kan sekali, terus seret gitu kan. Nah begitu pula kalau sapi kan nggak bisa sekali, dia 2 kali, turun, naik, ya atau naik turun, itu aja. Ini nggak kusuk. Udah gitu bangun lagi dia sapinya. Banyak kejadian itu, gitu. Karena tadi salah gitu. Ya, di samping alatnya tadi tidak tajam, udah gitu yang kedua terlalu bawah barangkali dia menyembelihnya. Kan jaraknya dengan telinga itu kan 5 jari. Iya, jaraknya 5 jari dari telinga itu, 5 jari. Nah, situ sudah mulai. Jadi kita agak ditarik kalau dia gemuk, ditarik. Jangan dia diberikan menunduk kondisinya. Udah gitu sisi wajah itu ditelungkupkan, jangan dinaikkan. Karena dia ngeliat orang semua gitu, sedih dia, aku disembelih. Makanya kalau kita lihat ada sapi yang menangis kan, nangis. Maka ketika dia mau disembelih, jangan diperlihatkan dengan saudaranya yang disembelih di sana. Harus di tempat yang lain gitu. Ya, tempat yang lain. Orang kita aja nonton aja yang sedih juga ikut sedih kok, kan gitu kan. Nah, apalagi sapi sama. Kenapa? Karena dia tahu mau disembelih. Ya. Makanya Ismail mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, kalau engkau menyembelihku, maka telungkupkan wajahku ke tanah." Supaya apa? Supaya engkau tidak bersedih melihat wajahku dan supaya aku juga tidak sedih melihat dirimu. Telungkup. Coba. Dan ayah, lepaskan baju jubahku yang putih ini. Jangan sampai baju ini berlumur darah yang di kemudian nanti akan dikenang oleh ibuku. Mulailah kita pakai daun pisang. Gitu. Anjurannya begitu gitu. Tapi daun pisang bukan anjuran. Supaya tidak muncrat aja gitu. Maka tadi perlu dia di kepalanya ini perlu ke bawah gitu. Jadi kalau kita kan enggak ke nyamping, kan cerot ke sana. Ini ke bawah gitu. Maka lubang pun juga harus lebih besar, meletakkannya pun juga harus lebih baik. Ya, merebahkannya pun juga harus pelan-pelan. Kenapa? Ini kurban. Ya, harus dengan Dengan tadi kekredoan Allah SWT. Jadi jangan ditarik tanah, tarik sini. Akhirnya Trabuk jatuh dia. Bisa jadi patah, nggak jadi disembelih. Cacat nggak boleh dia. Tadinya dia sempurna, patah gara-gara direbahkan tadi dengan paksa, itu nggak jadi disembelih. Terugi tuh. Lumayan. Ya. Atau sampai sampai terberset kulitnya, kelupas semua gitu. Hati-hati. Jadi cacat. Nggak boleh gitu. Maka perlu juga ada orang yang sebelum ini dielus-elus dulu,
Maka dia jangan diperlihatkan dengan temannya yang disembelih. Kenapa? Stres dia. Nanti kita makan daging stres. Jadi semuanya stres. Gawat. Ya kan bawanya marah-marah aja gitu. Tensinya naik, kenapa? Karena tadi ini daging dihasilkan dari apa? Dari kemarahan. Iya. Buat daging dihasilkan dari ketenangan kan enak kita makannya. Iya. Tidak sadar kita sudah 2 piring makan daging itu gitu. Nambah terus. Ya karena dari ketenangan tadi gitu, kondisinya. Beda rasanya nanti. Ya ada yang mengatakan ini beda. Kenapa? Pokoknya beda sapi yang stres dengan sapi yang tenang. Kondisinya gitu. Jadi Allah stop. Kenapa? Qad saddaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin. Kata Allah melalui malaikat Jibril bahwa kalian memang betul-betul jujur di dalam melaksanakan perintahku. Coba gitu. Ya. Jadi Allah mengakui. Jadi jangankan kita, nabi saja perlu pengakuan gitu. Ya, perlu pengakuan. Nah, apalagi kita gitu. Yang jauh daripada Nabi Ibrahim dan Ismail gitu. Tapi perlu pengakuan di sini. Maka kejujuran, inna kadzalika najzil muhsinin. Kami akan berikan kepadamu balasan yang muhsin gitulah. Jadi tidak hanya jaza tetapi muhsinin. Yang sangat baik. Ya, yang sangat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Nah, kita baru tahu, oh ini ujian rupanya. Nabi Ibrahim baru memahami ini ujian dari Allah. Ya, maka Allah gantikan dengan apa? Wa fadainahu bidzibin adzim. Ya, wa tarakna alaihi fi akhirin kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diabadikan ceritanya kan sampai hari ini. Maka surat ini berbicara tentang dua hal, tentang akikah dan tentang kurban. Apa artinya berkurban? Ya. Kalau akikah itu kan bagaimana dia menumpahkan darah untuk bersyukur kepada Allah. Kalau dia mampu. Dan ini sunnah bagi apa? Ayah. Akikah itu. Kalau kurban, semua. Jadi bagaimana? Kurban dulu atau akikah dulu? Kalau kurban setiap pribadi. Kalau akikah itu tugasnya ayah. Bapak. Kalau dia tidak mampu, boleh anaknya mengakikahkan dirinya sendiri. Ya, sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena sunnahnya itu sampai dia balik. Sampai dia balik. Sampai balik itu sampai umur 50 tahun, 70 tahun baru punya uang gitu. Lalu dia mau akikahkan. Nah, tapi juga jangan mengatakan kepada orang, ini akikah saya ketika dia umur 70 tahun. Nah, lewat itu. Ya, jadi kurban. Jadi tidak ada masalah orang yang belum diakikahkan berkurban. Tapi lebih baiknya dia berakikah dulu baru dia berkurban. Ini kan menjadi satu antara akikah sama kurban. Bedalah, akikah tugasnya orang tua, kalau kurban kita semua. Sunnahnya kita semua gitu. Ya, tapi kita bisa mengorbankan orang yang kita cintai walaupun sudah meninggal dunia. Ayah, ibu, siapa, saudara. Walaupun sudah meninggal, tapi mengatasnamakan dia. Bukan nama kita juga ikut, tidak boleh gitu. Kondisinya. Nah, jadi ini poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah awamilus sa'adah linatijatil at-tarbiyah. Faktor-faktor yang membahagiakan. Jadi faktor-faktor yang membahagiakan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pendidikan. Apa di antara faktor-faktornya untuk faktor-faktor yang membahagiakan untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pendidikan? Pertama, faktor yang pertama yang sangat utama sekali adalah niat. Ya, niat kita gitu. Bagaimana kita membersihkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita mengikuti perintah Allah tadi, yang paling utama adalah niat kita. Ikhlas enggak kita menerima aturan itu, kebijakan Allah itu? Ya. Mau tidak kita menerima ujian yang Allah tetapkan untuk kita tadi itu? Ya. Makanya kita kembali lagi ke pembahasan tentang pilihan yang sulit. Tadi 3 ya. Yang keempat adalah ad-du'a. Doa. Ya, doa.
Bukan doa, riayah, mohon maaf, penjagaan. Penjagaan. Ya, di antaranya dengan doa itu. Nah, jadi bagaimana kita jaga gitu. Jadi pilihan yang sulit ini, di mana pilihan yang sulit itu adalah bagaimana kita menjaga niat kita sampai akhir itu dalam keadaan ikhlas. Ya. Awalnya dia ikhlas, di tengah dia ikhlas, tapi di akhir bisa jadi tidak ikhlas. Jadi yang paling sulit itu di akhir ikhlasnya. Setelah kita berbuat, lalu kita tahu bahwa orang itu bohong. Bisa ikhlas nggak kita? Masih ikhlas nggak kita? Bahwa orang itu bohong. Dan kita tahu orang itu bohong sama kita. Akan muncul nanti apa? Dendam. Wah, aku tahu besok dulu lagi. Awas, aku tidak lagi. Nah, ini kan ada masalah di sini. Ya sudah, kita terima dulu. Sebagaimana Nabi Ibrahim, hadza min fadli rabbi. Ini semua karena karunia Allah. Ujian, tetap bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, semestinya gitu. Yang kedua adalah lingkungan tempat pendidikan. Jadi lingkungan ini sudah bagus gitu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim meminta kepada Allah sebelum dia meninggalkan Bakkah. Ya, nanti kita lihat di dalam surat Ibrahim itu. Ya, surat 14 itu lengkap di situ doa-doanya, harapan-harapan Nabi Ibrahim kepada Allah ketika meninggalkan Hajar dan Ismail. Ya. Tempat ini sangat berkah, tempat yang penuh dengan pendidikan gitu. Ya, kita lihat saja kalau kita pergi ke sana kan, misalnya ke Makkah itu rasa tuh bukan main. Pengaruh rasa kita ketika belum saja melihat apa Ka'bah itu. Ini sudah menetes air mata, apalagi ketika melihatnya gitu. Lupa sama yang dulu-dulu tuh ceritanya. Pengennya tawaf aja terus. Pengennya terus ada di dalam masjid gitu, kondisinya. Sa'i gitu. Kalau nggak dibatasi sampai berapa? 7. Wah, kan kita mau sa'i terus, muter lagi, muter lagi, muter lagi. Ya kan? Subhanallah gitu. Apalagi air zam-zamnya itu, Masya Allah, subhanallah. Nah, jadi ini ada lingkungan gitu. Yang kita perlu apa? Perlu jaga lingkungan ini gitu. Lingkungan pendidikan tadi gitu. Ya, maka kalau kita mencari tempat pun bagaimana lingkungan juga berpengaruh untuk anak-anak kita, untuk diri kita. Kalau lingkungan sangat jelek, nah kita kira-kira kita bisa mewarnai tidak? Gitu. Kalau kita tidak bisa mewarnainya, jangan coba-coba. Ya, bisa-bisa kita terkena juga imbasnya gitu. Kondisi itu. Baik. Yang ketiga, kebersihan pendidik. Ya. Jadi bagaimana pendidik ini harus bersih. Niat dia mendidik ini lillahi ta'ala atau karena ada tujuan. Ya, namanya kerja itu kan pasti ada kafalah, pendapatan. Tapi itu bukan tujuan gitu. Tujuan itu adalah bagaimana Allah memberikan keberkahan gitu. Dan tidak mungkin kalau dia bekerja tidak ada kafalahnya. Walaupun kafalah ini pun juga harus kita juga lihat. Kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan juga ataupun yang lainnya gitu. Tapi sekali lagi tadi, ini harus bersih gitu. Sehingga nanti ketika dia mengajarkan bukan dengan paksaan atau dengan nafsu gitu, bukan, tetapi dengan hati yang bersih. Nah, ini seorang pendidik gitu. Nah, yang keempat, faktor keberhasilan tadi membahagiakan itu dalam mendapatkan hasil yang baik di pendidikan itu adalah memunculkan kecerdasan dan kemampuan intelektual. Memunculkan kecerdasan dan kemampuan intelektual, daya berpikir. Nah, anak ini perlu diajak ngobrol. Nah, sekarang pendidikan kita kan online. Agak repot ini. Tidak tertata gitu. Tidak terbentuk. Di online sebentar tapi main gamenya lama. Ya, pembentukan karakternya juga nggak dapat sepenuhnya. Ya. Jadi 4 hal ini yang perlu juga menjadi apa? Menjadi perhatian ya, pada diri kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita di dalam surat ini gitu. Ya, Shofat tadi ayat ke-102 sampai 113 gitu. Ya. Jadi ada hal-hal yang membahagiakan kita dalam pendidikan itu sendiri gitu. Baik, yang terakhir ya dalam pembahasan surat ini yaitu tentang jam'u baina syabab
wasyuyukh 'alal khair, yaitu bagaimana menyatukan antara orang tua dan anak di dalam amal kebaikan. Jadi bagaimana menyatukan antara pemuda dan orang tua di dalam melaksanakan amal kebaikan. Ya. Ada 3 landasan dalam ketauladanan ini, kebersamaan antara tua dan muda ini. Pertama, ya, 3 landasan itu, yang pertama adalah kebaikan yang bersumber dari 3 pilar. Kebaikan yang bersumber dari 3 pilar. Apa 3 pilar itu? Pertama, keimanan, yang kedua, keikhlasan, dan yang ketiga adalah ibadah. Jadi ada keimanan, ada keikhlasan, dan ibadah. Jadi jangan sampai nanti ada dalam sebuah masjid itu anak mudanya bilang, biar dulu kami tunggu orang tuanya mati baru kami nanti masuk masjid. Tidak kayak begitu. Kenapa? Karena tadi si pemuda, si anak tidak diberikan peluang bagi dari yang tua. Jadi keimanan, keikhlasan, dan ibadah. Yang kedua adalah akhlak yang mulia. Ya, 3 landasan itu, yang kedua adalah akhlak yang mulia. Ya, kalau tadi kan yang pertama kebaikan yang bersumber dari 3 pilar. Keimanan, keikhlasan, dan ibadah. Nah, landasan yang kedua adalah akhlak yang mulia. Yang ketiga, landasan yang ketiga adalah adanya kesamaan antara kata dan perbuatan. Nah, ini menyatukan antara muda dan tua ini tidak mudah. Ya, makanya banyak masjid yang kadang-kadang antara tua dan muda tidak akur, selalu berselisih. Ya, yang muda terkadang tidak memberikan porsi kepada yang tua. Terkadang kalau yang muda dikasih, yang tua pun dilupakan. Dengan alasan bahwa orang itu kolot banget, nggak mau nerima pendapat kami. Nah, itu udah mulai itu kondisinya gitu. Ya. Nah, tapi kita lihat di sini bagaimana Nabi Ibrahim masih mau mendengar pandangan atau pendapat anaknya Ismail yang lebih muda daripada dirinya. Dan Ismail pun juga menerima pandangan ayahnya. Coba. Tadi dengan keimanan, dengan keikhlasan, dan dia ingin beribadah kepada Allah. Apa arti ibadah? Dia ingin berbuat baik ya, kepada Allah dengan perantara orang tuanya. Gitu. Nah, begitu pula Hajar. Kenapa Hajar ini sangat percaya kepada suaminya? Karena dia tahu bahwa suaminya nggak pernah bohong. Antara kata dan perbuatannya sama, gitu. Seiring gitu. Nah, subhanallah. Jadi jangan sampai kita bohong gitu. Ya, nauzubillah. Dan ini peringatan buat kita semua dan ibu sekalian. Ya. Jadi ini pembelajaran yang kita bisa dapatkan dari surat As-Saffat ayat ke-102 sampai 113. Walaupun ini belum semuanya kita kupas. Kita hanya mengupas dari sisi apa? Keimanan dan pendidikan. Disilahkan ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan atau yang dari belakang mau muncul, disilahkan. Pada dasarnya nggak ada masalah, tapi jangan sampai setelah kurban nanti kita jadi pusing gitu.